Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pada pembelajaran fikih kelas 7 MTS ini, pada pertemuan pertama kita akan membahas tentang bab 1 dengan judul menjaga kelestarian hidup manusia dan lingkungan melalui pengenalan alat-alat bersuci. Adapun kompetensi inti pada bab ini, KI1-nya menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. KI2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. KI3 memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati atau mendengarkan, melihat, dan membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. KI4 menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar pada bab ini 1.1 yaitu menghayati anugerah Allah berupa air dan benda-benda lain yang dapat digunakan sebagai alat bersuci. 2.1 menjalankan perilaku bersih sebagai implementasi dari pemahaman tentang alat-alat bersuci. KD 31 yaitu memahami alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Kompetensi dasar 4.1 mengkomunikasikan penggunaan alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Adapun tujuan pembelajaran yang dicapai dalam pembelajaran ini ialah setelah siswa mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan dapat yang pertama menunjukkan keimanan terhadap sifat Rahman, Zat yang Maha Pengasih, dan Rahim, Zat yang Maha Penyayang, bagi manusia dan ekosistem lainnya. Yang kedua, membuktikan keimanan terhadap sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari melalui penggunaan air untuk bersuci dengan mempertimbangkan kelangsungan hidup manusia dan ekosistem lainnya. Adapun tujuan yang ketiga adalah meyakini prinsip tawazun dan ta'awur wal ibtikar sebagai ajaran Islam yang membentuk kesolehan individual dan kesolehan sosial dalam pemanfaatan air sebagai alat bersuci. Yang keempat adalah memahami air sebagai alat bersuci. Yang kelima, memproyeksikan metode berpikir analogis atau kias untuk menentukan benda-benda selain air sebagai alat bersuci. Adapun tujuan pembelajaran yang keenam yaitu siswa diharapkan bisa mendemonstrasikan berpikir
analogis atau kias sebagai metode untuk menentukan benda-benda selain air sebagai alat bersuci. Peta konsepnya adalah, yang pertama kita akan membahas nanti tentang pengertian bersuci, perbedaan bersuci dan membersihkan diri, kemudian dasar hukum bersuci, kemudian prinsip tawazun, selanjutnya prinsip tawazun wal ibtikar. Kemudian kita akan memperkenalkan alat-alat bersuci itu seperti air, bisa dijadikan sebagai alat bersuci. Kemudian air ditinjau dari pembagiannya, kemudian air ditinjau dari hukum penggunaannya. Pada bab 1 yaitu tentang menjaga kelangsungan hidup manusia dan lingkungan melalui pengenalan alat bersuci. Yang pertama, yang bagian poin A-nya akan kita bahas nanti tentang bersuci. Di dalam bersuci ini kita bahas yaitu pengertian toharoh, kemudian perbedaan bersuci dan membersihkan, kemudian dasar hukum bersuci itu sendiri. Bersuci dari najis dan hadas merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita laksanakan. Bersuci juga menjadi syarat yang harus dipenuhi sebelum menjalankan bentuk-bentuk ibadah lainnya, baik yang fardu seperti sholat wajib 5 kali dalam sehari semalam, maupun sunnah seperti sholat 2 hari raya. Tahukah kita kepatuhan kita untuk selalu bersuci sangat besar sekali manfaatnya? Bersuci dapat mencegah terjangkit dari berbagai penyakit akut seperti penyakit demam, tipus, kolera, hepatitis B, dan polio. Jika mengikuti ketentuan hukum Islam, bersuci dengan menggunakan air secara tepat termasuk menjaga kelangsungan hidup manusia dan ekosistem lingkungan hidup. Kata-kata bijak, air adalah sumber segala kehidupan. Selalu kita ingat sepanjang masa. Penggunaan air secara tepat berarti menjaga kelangsungan ketersediaan air bersih. Berlebihan dalam bersuci berdampak pada kritis air bersih. Mari kita ingat 3.800 anak sebangsa dan setanah air meninggal sia-sia karena terjangkit berbagai penyakit akut yang disebabkan oleh kekurangan air bersih. Mari kita amati gambar-gambar berikut. Gambar 1.1, kemudian gambar 1.2, gambar 1.3, gambar 1.4, kemudian gambar 1.5, kemudian gambar 1.6. Setelah mengamati gambar-gambar tersebut, kepada siswa supaya dapat memberikan tanggapan dan nanti dikomunikasikan pada guru pembimbing dan teman-temannya. Yang poin A kita bahas itu tentang bersuci. Yang pertama adalah pengertian bersuci. Apakah pengertian bersuci itu sendiri? Tahukah kita bersuci dalam bahasa Arab disebut dengan toharoh. Menurut arti bahasanya bermakna bersih dan suci dari segala jenis kotoran, baik berupa kotoran yang tampak oleh mata seperti kencing dan lainnya,
maupun yang tidak tampak oleh mata, sebagaimana maksiat dengan berbagai bentuknya. Sedangkan arti dalam istilah fikih, toharoh memiliki arti bersih dan suci dari najis dan hadas. Yang kedua, perbedaan bersuci dan membersihkan. Apa kira-kira perbedaan bersuci dan membersihkan itu? Bisakah kita membedakan dua istilah berikut? Istilah yang pertama adalah bersuci dan istilah yang kedua yaitu membersihkan diri. Ayo kita cermati tabel berikut ini. Unsur-unsurnya: menyatakan niat, itu termasuk dalam kategori bersuci, tidak membersihkan. Kemudian bertujuan untuk membersihkan, termasuk dalam kategori bersuci dan membersihkan diri. Kemudian tata cara diatur oleh syariat Islam melalui ketentuan fikih, itu termasuk bersuci dan tidak membersihkan diri. Mengikuti pola hidup sehat, termasuk dalam kategori bersuci dan membersihkan diri. Kita sebagai manusia dan makhluk sosial setiap hari selalu membersihkan diri. Setidaknya manusia mandi 2 kali dalam sehari semalam, pagi dan sore hari. Sering pula melakukan pembersihan dalam bentuk lainnya, seperti membasuh muka pada saat terkena debu, kaki yang baru saja berjalan di tempat yang becek, dan selesai makan membasuh tangan. Mari kita cari persamaan dan perbedaan antara bersuci dan membersihkan diri. Semua perbuatan membersihkan di atas bukanlah bersuci dalam pengertian fikih. Membersihkan diri mengacu pada kehendak pribadi kita sebagai pelaku, seperti dengan cara membasuh muka berkali-kali, karena dirasakan rasa panas akibat terkena terik matahari masih terasa dan banyak debu yang masih menempel. Sedangkan bersuci dan tata caranya harus mengacu dan mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dijelaskan lebih mendalam dan terperinci oleh ulama-ulama fikih. Tujuan membersihkan diri dan bersuci juga berbeda. Membersihkan diri untuk membersihkan kotoran yang melekat dan mengikuti pola hidup sehat. Bersuci bertujuan agar ibadah yang dilakukan diterima, seperti sholat, dan tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala jika pelakunya tidak dalam keadaan bersuci. Meskipun demikian, tanpa menjadi tujuan, bersuci dengan sendirinya juga akan mengantar pelakunya bersih dari kotoran dan berpola hidup sehat. Kesimpulannya adalah bersuci sudah pasti menyertakan perbuatan membersihkan diri, tetapi membersihkan diri belum tentu termasuk bagian dari bersuci. Kesimpulannya adalah bersuci sudah pasti menyertakan perbuatan membersihkan diri, tetapi membersihkan diri belum tentu termasuk bagian dari bersuci. Yang ketiga yang kita bahas adalah tentang dasar hukum bersuci itu sendiri. Ayo kita baca, cermati dan seksama dengan seksama
dan temukan persamaan dan perbedaan kandungan ayat-ayat Al-Quran di bawah ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Yang kedua adalah Allah berfirman dalam surat At-Taubah, fihi rijalun yuhibbuna an yattahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Di dalamnya terdapat orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah mencintai orang-orang yang bersih. Surat At-Taubah ayat 108. Ayat Al-Quran yang kita baca tadi memiliki kesamaan kandungan yang sangat erat dengan bersuci. Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang membiasakan dan selalu membersihkan diri dengan bersuci, baik badannya, pakaiannya yang melekat pada tubuhnya dan lingkungan sekitarnya. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan agar setiap muslim menjadi contoh bagi orang lain, baik kebersihan yang bersifat zahir maupun yang bersifat batin. Kita sudah menemukan kesamaan kandungan, lalu bisakah kita menemukan perbedaannya? Baca kembali dengan seksama, maka kita akan menemukan kedua ayat yang berisikan tentang perintah bersuci secara umum. Namun, ayat yang kedua juga menggambarkan fitrah atau karakter khas manusia yang sebetulnya memiliki naluri untuk selalu bersih, untuk selalu membersihkan diri melalui bersuci. Fitrah inilah yang membedakan manusia dari makhluk hidup lainnya, seperti binatang yang terkadang tidak pernah mandi hingga akhir hayatnya, menjadi paham kan kita sekarang. Demikian materi yang disampaikan pada bab pertama ini, itu tentang bersuci. Selanjutnya akan kita sambung itu pada pertemuan yang kedua. Mudah-mudahan materi ini hendaknya bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.